kita jangan pernah menyesal setelah pertandingan, karena kalau kita menyesal setelah pertandingan ya itu tidak akan bisa merubah hasil kan. Kalau keretakan saya pastikan karena kebetulan saya ada di dalam itu tidak ada ya. Kalau melihat dari Eliano sendiri kecewa pasti. Kondisi Marcelino waktu itu dalam kondisi yang tidak 100%. Terkadang kita pasang ini kok coba-coba sih. Iya. Ternyata kalau kita coba-coba kita menang. Saya bilang sih racing star kita ya, racing star kita Rido yang mempunyai kualitas permainan yang sangat-sangat baik. Secara disiplin, secara attitude nggak baik ya Coach Shin nggak akan pakai lagi, dan itu yang saya lihat sampai sekarang dia masih pegang. Coach Shin adalah orang yang punya pengalaman sangat banyak ya. Dengan situasi ini pasti udah makan asam garam. Setelah undian dia sampaikan kita bisa lolos mungkin di peringkat 3 atau 4. Sejarah Indonesia berhasil mendulang kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak pertanyaan dari netizen, apalagi kemarin setelah kalah lawan Jepang dan juga bagaimana responnya di lawan Arab. Untuk itu saya sudah mendatangkan, ini kayaknya narsum yang sangat-sangat tepat karena ada di dalam timnas nih. Ada asisten coach dari Sintayong, ada Coach Novarianto. Coach Nova. Siap, sehat Coach? Sehat. Terima kasih Coach sudah hadir di liputan Sport. Siap. Coach Nova, ini baru aja dibubarin ya tim setelah? Iya, tadi setelah sarapan pagi kita langsung kembali ke area masing-masing. Artinya udah ada ini sampai nggak sama Coach Sintayong tadi sebelum berpisah sama anak-anak timnas? Kebetulan disampaikannya tadi malam ya setelah bertanding ya, karena malam tadi Jay sama Tom langsung kembali dan ada 4 pemain yang langsung ke Maluku ya, karena dia akan besok atau hari ini main ya kalau nggak salah. Jadi, Liga 1 ya? Liga 1, jadi ada 4 pemain langsung pulang, jadi disampaikan ya pemain harus jaga sikap lah, jaga diri mereka selama ada di klub dan harus jadi panutan selama ada di klub. Coach Nova, saya mau ada banyak pertanyaan. Ini saya kumpulin dari netizen fans bola nih. Siap. Tapi saya mau runut dulu dari mungkin melawan Jepang kemarin. Kita tahu secara ranking, secara kualitas, Jepang itu memang udahlah terbaik di Asia secara kualitas. Saya pengen tahu dong Coach, apa sih yang sebetulnya menjadi target timnas Indonesia saat kemarin menjamu Jepang di Gelora Bung Karno? Ya jujur sebenarnya kita semua tahu dengan kualitas Jepang saat ini ya, dengan FIFA ranking yang mungkin sangat jauh di atas kita dan secara pemain juga sama, walaupun jujur dengan adanya pemain diaspora kualitas tim nasional kan lebih meningkat, lebih punya progres lah. Tetapi kita harus bisa lebih bisa memahamin kalau Jepang secara kualitas jauh di atas kita dan secara realistis pun sama. Ya kita berharap sih pasti menang, tapi poin 1 sebenarnya menjadi target kami ya untuk bisa kita dapat di saat lawan Jepang. Walaupun akhirnya terjadi di lapangan ya banyak situasi-situasi yang mungkin kita bisa lihat secara kualitas, secara pengalaman, secara chemistry yang Jepang lebih baik daripada kita dan kita harus akui itu saat kita melawan Jepang. Secara taktik dan juga game plan saya cukup terkejut, apalagi di menit-menit awal. Saya kira ini akan parkir pesawat malah. Semua pemain di belakang, tapi justru agresif, berani menyerang dan juga kita menciptakan peluang terlebih dahulu. Coach Nova. Itu apa yang menjadi taktik dari Sintayong saat itu? Di awal memang kita mencoba melakukan pressing build up dari Jepang ya, kan itu sudah kita coba dan memang situasinya kan kita tahu lah secara kualitas individu pun Jepang sangat-sangat baik ya, termasuk dari pengalaman dari individu pemain Jepang yang bermain sangat banyak di klub-klub luar yang mempunyai kasta nomor 1 lah di luar. Dan itu kita mencoba melakukan press, tapi walaupun di situ kalau dia bisa keluar baru kita lakukan drop dan kita bisa lihat di menit-menit awal kita bisa sedikit memberikan perlawanan kepada Jepang ya, dan akhirnya ya situasinya berubah dengan jalannya pertandingan, kita kemasukan dan itu menjadi perbedaan di pertandingan kemarin. Artinya game changernya memang kebobolan pertama itu? Ya. Dari 6 peluang Coach Nova, yang menjadi sorotan adalah baik lagi peluang ketika melawan tim-tim besar sebagai Jepang itu kan nggak datang setiap saat. Ada momen-momen yang harus dimanfaatkan Coach Nova. Ini juga menjadi evaluasi dari tim kepelatihan? Ya itu menjadi yang selalu diingatkan Coach Shin ya, karena menghadapi lawan yang mempunyai kualitas yang jauh di atas kita memang harus di saat kita mendapatkan peluang-peluang yang harusnya menjadi gol ya pemain harus bisa lebih memanfaatkan. Dan itu yang kita coba ulangi lagi saat melawan Arab Saudi, karena secara kualitas, secara ranking pun kita tahu Arab Saudi ada di atas kita ya, dan
bersyukurnya pemain-pemain bisa tampil maksimal dan beberapa peluang yang dihasilkan bisa menjadi gol. Coach, sebetulnya kan selama 30 menit kemarin ya ketika melawan Jepang kan pertahanan kita ini tampil cukup baik. Iya. Meskipun memang kalau kita lihat tuh ada gap antara back kita dan juga lini tengah. Iya. Sebagai mantan back timnas, ada nggak sih masukan ataupun mungkin diberikan gambaran apakah itu memang taktik Coach Shin yang keliru atau memang kualitas dari Jepang yang sangat-sangat bagus memanfaatkan celah kita? Kalau secara taktis sih bukan keliru ya, tetapi memang setelah kami analisa, setelah kita melihat video, memang terlihat ada gap antara pemain gelandang dengan pemain belakang kita ya, dan itu yang kita evaluasi selama sisa waktu setelah pertandingan lawan Jepang untuk menghadapi lawan Arab Saudi ya, apa yang menjadi kekurangan kita selama di saat lawan Jepang itu yang kita perbaiki, termasuk masalah gap yang antara pemain belakang dan tengah. Dan bisa kita lihat saat lawan Arab Saudi, kita bisa melihat secara gap itu bisa dikurangin lah. Tapi memang situasinya kan di saat lawan Jepang, gap itu yang dipakai oleh pemain Jepang dan kita bisa lihat ada pemain nomor 15, nomor 8 yang sering masuk di area-area yang Mitoma dan Endo. sebenarnya antara gap pemain kita itu yang dimanfaatkan pemain Jepang dan itu menjadi catatan kami dan itu yang kita perbaiki. Dan itu terjadi saat gol pertama ya mungkin Coach ya? Yes. Ketika ada pergerakan dari 15 Ya, masuk itu ke kita dalam. tampak agak sedikit bingung. Iya, karena menjaganya. ada ruang di situ sih. Iya. Untuk ini Coach, banyak juga yang bertanya, Indonesia ini kan bermain sangat baik kemarin 30 menit sebelum gol pertama. Iya. Apa yang sebetulnya terjadi? Apakah memang kita kehilangan konsentrasi akibat gol atau memang Jepang yang sudah menemukan touch-nya di GBK? Ya seperti yang disampaikan pelatih kepala kami ya, dengan sebenarnya kalau peluang yang terjadi gol dengan Ragnar bisa terjadi gol pasti situasi pertandingan berbeda. Tapi memang situasinya kan kita tidak bisa memanfaatkan peluang dan Jepang akhirnya bisa melihat situasi-situasi di area mana yang menjadi kekurangan kita dan mungkin itu yang dimanfaatkan oleh Jepang dan akhirnya kita memasukkan gol pertama dan itu yang membuat secara isi pertandingan menjadi berbeda. Coach Nova, pasti banyak yang penasaran soal suasana di ruang ganti ketika melawan Jepang kemarin. Ya. Bisa digambarkan? Yang pasti semua pemain, semua pelatih, semua staf juga merasakan kekecewaan ya, kekecewaan yang sama mungkin yang dirasakan oleh semua pecinta sepak bola dan sebagai pemain yang di dalam mereka punya rasa tanggung jawab di saat apa? Di saat mungkin banyak ekspektasi orang di luar yang ingin memberikan hasil yang maksimal di saat kita melawan Jepang, tapi pemain tidak bisa memberikan itu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi catatan, menjadi evaluasi besar kami sebelum kita menghadapi Arab Saudi. Karena situasinya kan sedikit panas lah sebelum kita melawan Arab Saudi dan bersyukur kita dapat hasil baik dan semuanya bisa senang. Yang panas-panas ini kita tahan dulu. Saya belum mau kesana, Coach. Tapi ketika Coach Sintayong di ruang ganti, saya cuman melihat bagaimana speech dari Erick Thohir yang juga nanti kita akan bahas. Tapi kalau untuk Coach Sintayong sendiri, apa yang disampaikan Coach ketika kalah 4-0 melawan Jepang? Ya, Coach Shin selalu sampaikan ini seperti biasalah dari 4 tahun yang lalu selalu Coach Shin sampaikan masalah hasilnya belum sesuai dengan harapan kita semua dan itu menjadi catatan dan sekali lagi Coach Shin sampaikan itu menjadi catatan pemain harus bisa mengevaluasi dirinya masing-masing, harus bisa mengintrospeksi dirinya masing-masing sebelum perbaikan secara tim dan itu yang disampaikan Coach Shin kepada pemain. Coach Nova kaget ketika Pak Erick Thohir menyatakan siap untuk mundur? Pasti kaget, semua pemain juga kaget, kami di coaching staff juga kaget dan itu menjadi cambuk buat kami untuk bisa memberikan yang maksimal di saat melawan Arab Saudi. Oke, kita mulai masuk ke Jepang sebelum match. Saya nggak tahu ya, kalau saya pribadi melihat kita itu seperti tim yang sudah sering berada di posisi ini, sering melawan tim besar, tapi mungkin ekspektasinya sudah terlalu berlebihan kalau kemarin itu. Kalau sebagai yang berada dalam timnas, Coach Nova, tekanannya sebesar apa sih yang dirasakan? Ya tekanan sih saya merasakan berbeda ya, karena secara level lawan pastinya berbeda. Bukan berarti kita meremehkan Thailand, Malaysia tapi secara level lawan yang sekarang kita menghadapi Jepang, menghadapi Arab Saudi, Australia itu yang membuat secara kepercayaan diri pemain sebenarnya timbul dan sangat baik, terutama dengan hadirnya beberapa pemain diaspora yang kita punya itu menjadi kepercayaan diri pemain menjadi meningkat. Tapi memang di saat ini kita bisa melihat secara chemistry kita harus lebih tingkatkan karena ada beberapa pemain yang datang sekarang, kemarin ada Kevin yang baru datang, sebelumnya ada
Kelvin yang datangnya nggak bersamaan, dan kita memang masih butuh waktu untuk membangun chemistry itu agar tim nasional kedepannya bisa lebih kuat lagi. Jadi memang diakui chemistry itu juga menjadi PR ya. Iya, pasti. Tapi kalau untuk saya harus klarifikasi ini Coach Nova, karena ini liar banget di sosial media soal adanya isu keretakan pemain. Bisa digambarkan nggak sih sebetulnya suasana di dalam tim antar pemain itu seperti apa sih? Kalau keretakan saya pastikan, karena kebetulan saya ada di dalam, itu tidak ada ya, karena saya lihat komunikasi mereka sangat baik selama ini, dan terakhir sebelum kita melawan Arab Saudi pemain melakukan meeting yang di satu ruangan yang berisi hanya pemain saja. Oh, hanya pemain, tidak Hanya ada pemain, pelatih, tidak ada coach. pelatih, tidak ada staff, dan di situ mungkin pemain saling menguatkan dan kita bersyukur kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau masalah ada keretakan saya bilang tidak ada. Ide siapa itu yang mengumpulkan pemain? J waktu itu. Oh, kan memang perannya sebagai kapten Yes. itu dibutuhkan di situ. Yeah. Kalau boleh tahu apa sih coach yang menjadi highlight di pertemuan para pemain itu? Kalau pertemuan ya pemain, kalau yang Arhan cerita kepada saya, kebetulan Arhan cerita pada saya ya masalah kekompakan tim yang harus lebih ditingkatkan, dan pemain harus bisa menurunkan egonya masing-masing. Karena sekarang mereka bermain di tim nasional, bukan di klub. Mungkin kalau di klub di klub kan berbeda. Karena kalau di tim nasional mereka bergabung dengan pemain-pemain dari beberapa klub yang ada. Jadi pemain harus bisa menurunkan egonya masing-masing agar tim ini bisa semakin kuat ya, dan semakin kuat, dan mereka juga sampaikan mereka juga harus lebih kerja keras untuk memberikan yang terbaik buat semua pecinta sepak bola yang ada di Kalau Indonesia. Coach Nova melihat memang ada ego apa? Karena ego ini juga menjadi salah satu highlight yang kemarin disebutkan oleh Pak Erick Thohir ketika meninjau latihan timnas. Ya. Ego di sini ya mungkin mereka punya pandangan masing-masing ya, karena mereka kan basicnya mereka berasal dari klub-klub yang berbeda, dan di setiap klub kan mempunyai secara filosofi yang berbeda, cara bermain yang berbeda, dan itu yang harus pemain bisa lebih menyesuaikan lagi di saat mereka bergabung di tim nasional. Karena di tim nasional kan secara filosofi pasti berbeda, cara bermainnya juga berbeda, secara formasi juga berbeda. Jadi pemain harus bisa menurunkan egonya agar mereka bisa menjadi suatu tim yang benar-benar kuat dan bermain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh head coach kami. Artinya itu psikologi yang akan mempengaruhi tim ketika tadi bertemu, lalu juga sudah ada speech dari Pak Erick Thohir dan juga Sintayong. Tapi dari segi taktik, coach, kemarin Pak Erick juga mengatakan latihannya lebih serius. Apa yang membedakan latihan melawan Arab Saudi, latihan melawan Jepang? Kalau secara latihan saya lihat sama ya, semenjak kita kumpul di tanggal 10 ya, tanggal 10 sampai terakhir kemarin kita latihan terakhir di tanggal 19, saya lihat secara latihan pemain sangat-sangat serius ya, walaupun secara secara taktikal berbeda pastinya, karena kalau mungkin orang atau penonton bisa lihat kan di saat lawan Jepang kita pakai 3-4-3, dan di saat lawan terakhir Arab Saudi kita pakai 3-5-2, dan Lebih itu menyerang menjadi lebih menyerang. Jadi hanya berbeda secara taktikal aja sih, secara taktikal, secara orangnya yang berbeda, tetapi secara intensitas latihan, secara kualitas latihannya tetap sama sih. Coach, taktik dari Sintayong ini juga jadi sorotan. Sebagian pandit lah. Ada yang mengatakan dari 5 pertandingan sudah terbaca, taktiknya itu aja. Ada penjelasan soal ini, Coach? Mengenai taktik memang selalu kita bicara ya, kita selalu melakukan meeting sebelum 3 hari atau 4 hari sebelum pertandingan. Contoh kita lawan Jepang, sebelum lawan Jepang kita 4 hari sebelumnya kita udah melakukan meeting dan kita sampaikan apa yang lebih baik, taktik apa yang kita pakai, termasuk siapa-siapa yang akan mengisi pos-pos yang akan dimainkan. Jadi itu menjadi keputusan bersama, terutama dari pelatih kepala kami ya, kita pakai taktikal apa, kita pakai formasi apa, menyesuaikan dengan lawan yang akan kita hadapi. Termasuk pemilihan pemain? Pemilihan pemain, karena kita bisa lihat secara level kita di grup ini kan pasti secara ranking kita udah beda jauh lah, dan kita harus bisa realistis dengan situasi itu, dan apa yang kita pakai secara strategi yang itu yang kita siapkan kan. Walaupun memang strategi terkadang tidak bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan kan, tapi kita menyiapkan sesuatu formasi, siapa yang main sesuai dengan lawan yang kita hadapi. Eleanor Reinders viral sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Mungkin kalau starting 11 menjadi hak prerogatif dari pelatih. Tapi yang menjadi pertanyaan netizen, kenapa tidak sampai di bangku cadangkan, Coach Nova?
Kalau itu mungkin coach yang bisa sampaikan ya, jadi saya nggak bisa sampaikan ini karena itu menjadi keputusan dari tim dan semuanya keputusan dari pelatih kepala. Jadi kalau mengenai Eliano mungkin coach yang bisa jawab sih. Tapi sebetulnya kalau misalnya coach Nova sendiri ketika memilih pemain nih, pertimbangannya apa sih untuk bisa starting dan juga pemain yang dibangun cadangan? Apa yang menjadi pertimbangan? Yang pertama kita melihat dari jam bermain mereka di klub. Berapa menit mereka bermain, selalu ada catatan dari tim analis kami, berapa menit mereka bermain, lawan siapa saja, itu menjadi pertama menjadi acuan kami. Yang kedua ya formasi apa yang kita pakai. Kan formasi bisa 3-5-2, mungkin 4-3-3 atau formasi apa saja lah. Tapi kita menyesuaikan dengan lawan yang akan kita hadapin dan termasuk stok pemain yang kita punya. Contoh kemarin kita miss nggak bisa datang, tapi ada Kevin yang baru datang. Oh kita pakai formasi ini, oh kita pakai Kevin di sini, atau oh nggak ada miss kita pakai Rido atau pakai Justin di sini. Itu menjadi banyak pertimbangan yang diambil dari coaching staff ya. Sekali lagi ya situasinya kan kita sih selalu nggak bisa tahu di pertandingan yang kita persiapkan itu apakah sesuai dengan game plan yang kita buat, termasuk pemain. Pemain kan kita nggak tahu sebelum main dia akan main bagus atau nggak besok. Bisa suatu ketika kita pasang si A misalnya, ternyata di pertandingan si A jelek. Tapi kita kan sebelum pertandingan kita nggak tahu si A akan bermain jelek kan. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, ya itu sekali lagi nggak bisa yang terkadang semuanya bisa bermain sesuai dengan game plan. Termasuk misalnya di tengah pertandingan lawan berubah formasi ya kita harus mengikuti situasinya. Jadi itu yang terjadi, nggak bisa yang kenapa ini nggak main, kenapa pakai formasi ini, itu sebenarnya menjadi keputusan dari kami dari coaching. Karena pada akhirnya yang paling mengetahui kondisi pemain dan juga taktik itu adalah pelatih. Pelatih. Bukan netizen ya? Oh iya. Kak Zova, tapi respon dari Eliano sendiri, pengen tahu dong setelah kemarin mungkin kondisinya seperti itu dan mungkin kalau sebagai pemain profesional seharusnya kan menghormati apa yang dilakukan oleh coach. Tapi kan adanya juga ya kompor-kompor lah dari netizen gitu. Kalau melihat dari Eliano sendiri, kecewa pasti. Sebagai pemain kita juga pernah jadi pemain, kecewa pasti. Tapi saya lihat Eliano menjadi pemain yang cukup profesional ya. Jadi selama latihan dia pernah menunjukkan gestur-gestur yang menunjukkan dia kecewa. Jadi dia tetap latihan dengan apa yang coachin mau, apa yang ditaruh di bek kanan atau taruh di sayap, dia pun melakukan latihan dengan sangat-sangat serius. Dan itu yang saya lihat secara mental, secara psikis, Eliano mungkin kecewa, tapi dia sangat profesional untuk mengikuti setiap latihan yang diberikan oleh coach. Apalagi sebagai orang yang baru di Sumpah WNI juga pasti ingin sekali ya coach untuk bermain sebagai timnas Indonesia. Tapi kalau dari proses semua pemain diaspora ini, itu semua persetujuan coach Sintayong? Ya, semua dari coach Sintayong. Itu memang maksudnya diajak diskusi dengan PSSI apa kebutuhannya atau ditawarkan atau seperti apa? Kalau mengenai situasi itu saya jujur sebagai di coaching staff kita kurang tahu ya, karena lagi komunikasinya coaching dengan kebetulan ada tim analis kami Mr. Jin termasuk dengan Pak Erik dengan ke PSSI, jadi situasinya seperti apa jujur saya kurang tahu. Oke, kita ke pertandingan semalam, Coach Nova. Jujur saya sangat bangga, saya sangat mengapresiasi respon positif itu yang menjadi highlight saya kemarin. Di tengah tekanan yang kita sudah bicarakan, tadi sudah ada Eliano soal taktik yang dikritik, soal ekspektasi publik. Tapi responnya ini sangat-sangat luar biasa. Karena sekali lagi ini Arab Saudi, bukan ASEAN lah gitu. Yang main di Piala Dunia, yang mengalahkan Argentina. Respon positif itu munculnya dari mana? Yang pertama pemain bisa, bukan pemain saja ya, mungkin orang semua tahu lah. Semua orang tahu Arab Saudi adalah tim yang pernah bermain di Piala Dunia, pernah mengalahkan Argentina, dan pelatihnya pun saya lihat kan juga pelatih yang membawa mereka waktu main di Piala Dunia. Dan itu semua pemain juga bisa menyadari, tetapi ada satu yang menurut saya membuat mereka termotivasi adalah ya waktu Pak Erik bicara, dan termasuk masalah pemain bisa menjadi bagaimana caranya mereka menjadi satu lagi. Bukan berarti selama ini sendiri-sendiri enggak, tetapi bagaimana mereka bisa menyamakan ego mereka, bisa menurunkan ego mereka, bisa bagaimana tim ini bisa menjadi seperti sebuah keluarga. Bukan lagi pemain-pemain yang, oh ini pemain Indonesia, ini pemain luar, dan itu yang mereka lakukan meeting, dan itu yang menjadi titik balik ya, mungkin menjadi titik balik
pemain bisa termotivasi untuk memberikan yang terbaik di pertandingan lawan Arab Saudi kemarin. Jadi memang chemistry itu ya, karena walaupun memang pemain-pemain diaspora kita ini main di Oxford, main di Ya, Serie A, tapi tetap ego itu sebagai manusia ya pasti ada ya, ada Coach Nova lah, ya? pasti ada. Nah, Coach Nova, untuk pemilihan dari Marcelino ini juga menjadi salah satu ya kalau ini gagal mungkin disebutnya coba-coba Ya pasti. Sintayong gitu. Cuma ini Ya. kan berhasil, Coach. Ya. Dan Marcelino sudah beberapa match juga tidak kehilangan tempatnya lah di starting eleven. Pemilihan Marcelino sendiri, apa yang menjadi pertimbangan Coach-in? Jujur setelah pertandingan lawan Jepang kita langsung fokus menghadapi Arab Saudi. Dan di saat latihan recovery pun sebenarnya kondisi Marcelino waktu itu dalam kondisi yang tidak 100% karena ada cedera sedikit di area belakang lututnya. Tetapi di suatu meeting coach sampaikan dia akan pakai 5-3-2. Dan memang sekali lagi di awal saya bicara mengenai formasi yang dipakai akan menyesuaikan dengan pemain yang akan diturunkan. Dengan formasi 5-3-2 kita sekali lagi kita punya di tengah kan ada Nathan, ada si Tom, ada Ivar, bisa Marcelino, bisa Witan di situ, bisa Eliano mungkin di situ. Jadi kita banyak pertimbangannya. Akhirnya kita berpikir Marcelino. Kenapa Marcelino? Karena Marcelino sebenarnya bisa bermain di gelandang tengah. Marcelino bisa bermain di gelandang sayap. Jadi kenapa opsinya Marcelino menjadi pemain yang bermain di situ ya? Karena opsinya Marcelino bisa bermain di kedua posisi itu. Itu menjadi catatan kami kenapa Marcelino akhirnya main. Dijawab 2 gol luar biasa berkelas. Ya saya bersyukurnya Marcelino bisa menunjukkan yang maksimal. Ya sekali lagi saya bicara di awal kan dalam menurunkan semua pemain kan banyak resikonya. Terkadang kita pasang ini kok coba-coba sih. Yeah. Ternyata kalau kita coba-coba kita menang, oh ya harusnya Marcelino main. Ya itu menjadi normal menjadi hal biasa buat kami ya di saat kita mencoba suatu pemain kan belum tentu mereka bisa kadang-kadang bisa maksimal, kadang-kadang bisa nggak maksimal dan kami bersyukur Marcelino bisa memberikan kemampuannya secara maksimal dan dia bisa cetak 2 gol kemarin. Sepanjang timnas di bawah naungan Sintayong ini kan formasi 3-4-3 ini menjadi salah satu formasi yang paling sering dilakukan. Betul. Tapi tadi Coach Nova mengatakan ada perubahan ke 3-5-2. Apa yang menjadi dasar Coach? Apakah melihat Arab Saudinya atau memang kondisi timnas Indonesianya? Yang pertama pasti kita melihat kondisinya dari Arab Saudi ya, karena secara formasi pun berbeda ya di saat mereka bersama dengan Coach Mancini, sekarang dengan pelatih yang baru secara formasi berbeda karena mereka memakai formasinya kan 4-1-4-1 dan kenapa kita pakai 5-3-2 karena secara permainan kita ingin menguasai di lini tengah termasuk kita bagaimana kita bisa melihat banyak ruang di belakang Arab Saudi itu yang kita manfaatkan dan kalau kita pakai satu striker pasti berbeda dan jadi kenapa pakai 2 striker kita ingin lebih menyerang karena sekali lagi kita main di kandang dan secara kualitas kita melihat Arab Saudi sebenarnya di bawahnya Jepang dan itu kenapa kita berani memakai formasi itu. Dan memang lebih agresif, lebih menyerang itu sengaja dilakukan Coach. Sengaja. Dan tadi ada ruang-ruang itu juga kan kalau kita bicara dulu ya, long ball ini kan sebagai tabu atau haram lah di sepak bola. Tapi kita lihat beberapa peluang kemarin itu lahir dari long ball yang efektif dilakukan. Itu sengaja dilatih, Coach Nova? Yes, Hamin 2 kita sudah mencoba setelah melihat analisa video dari Arab Saudi, kita sudah mencoba apa yang kita lakukan saat melawan Arab Saudi. Dan beberapa opsinya memang Marcelino, Ivar itu menjadi opsi untuk kita mengawali serangan kita. Karena sekali lagi banyak ruang yang tercipta di belakang pemain belakang Arab Saudi. Dengan kita pasang dengan 2 striker otomatis dia akan sedikit tertarik. Dengan ketariknya mereka keluar, Marcelino dan Ivar yang sebenarnya menjadi opsi kita untuk keluar saat kemarin. Salah satu juga yang menjadi perbedaan antara Arab Saudi dan juga Jepang adalah second line kemarin. Ketika lawan Jepang kita ada peluang dari kalau nggak salah dari strike di kiri dan juga dari Kevin di kanan. Itu crossingnya sejajar. Tapi kemarin itu dari Ragnar kan dia beberapa kali cutback ke belakang. Itu pemain yang support itu kenapa kemarin ada tapi di Jepang itu nggak ada? Apakah karena Jepang ini fokus bertahan gelandangnya atau seperti apa, Coach Nova? Ya secara kualitas kan kita tahu ya berbeda antara Jepang dengan Arab ya dan itu menjadi suatu perbedaan yang sangat kelihatan kemarin. Secara kualitas, secara tim, secara organisasi Arab Saudi memang sangat kurang ya termasuk di area-area cutback kita yang bisa kita manfaatkan kemarin dan itu yang di saat Jepang mungkin berbeda. Mungkin saat Jepang kan kita bisa melihat saat mereka defend secara kompak mereka semuanya ada penuh di dalam kotak penalti dan itu yang berbeda dengan Arab Saudi dan itu yang kami analisa dan akhirnya kita buat saat
bola crossing pun bukan hanya bola yang hanya direct aja, tapi bola cutback itu menjadi senjata kami kemarin. Soal finishing masih menjadi perhatian karena kemarin kita sekali lagi ada banyak sekali peluang coach, tapi Ya, mungkin efektivitas itu juga yang masih menjadi catatan. ya, masalah finishing memang selalu menjadi catatan besar kami, walaupun bukan hanya striker saja ya, termasuk tadi Mas sampaikan masalah gap pemain belakang, tapi finishing menjadi salah satu concern kami karena kita bisa melihat saat ini striker kita masih belum bisa memanfaatkan peluang yang ada di depan gawang. Itu menjadi evaluasi besar kami dan itu yang akan kami selalu perbaiki. Apresiasi juga untuk lini pertahanan karena ini bukan kali pertama clean sheet dan clean sheet melawan tim-tim yang langganan Piala Dunia itu suatu hal yang luar biasa Coach Nova. Sebagai ex dari back timnas juga, apa yang menjadi kekuatan dari lini pertahanan Indonesia? Kalau saya melihat dari kestabilan dari individu pemainnya dulu. Kita bisa melihat pengalaman J bermain di Serie A, Justin walaupun masih di U21 di Inggris, dan kita bisa melihat, saya bilang sih racing star kita Rido yang mempunyai kualitas permainan yang sangat-sangat baik dan itu sangat-sangat baik dalam mengkoordinasi di lini belakang kami, termasuk adanya Verdong dan Sandi di kanan pun bermain tampil maksimal dan itu yang membuat kita bisa tampil solid di pertandingan kemarin. Coach ini gimana Coach Nova kemarin? Karena setelah kemarin kita lihat Tanah Airku mukanya tampak lebih lega, tersenyum, bahkan menyapa teman-teman lewat medsos berpelukan dengan Pak Erick Thohir. Bisa diceritakan nggak sih? Yang pasti jujur karena saya nggak tahu secara hati Coach Shin bagaimana, tapi kalau kayak saya contoh berada di posisi Coach Shin pasti lega lah. Pasti lega dengan situasi ini dan pasti sangat bersyukur dengan situasi ini dan Coach Shin adalah orang yang selalu percaya dengan apa yang dia inginkan. Dia selalu sampaikan kalau kita ingin lolos ya, kalau kita ingin menang, kalian percaya kita menang. Tapi kalau kita sudah berpikir bisa menang atau kalah, itu akan menjadi masalah sih buat kita. Tapi itu yang saya lihat, Coach Shin cukup lega dengan hasil ini dan saya harapkan Coach Shin bisa lebih fokus lagi dan kita bisa setelah ini ada AFF dan kita di Maret ada 2 pertandingan lagi, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau untuk evaluasi dari Pak Ketum, kemarin kan sempat mengatakan akan ada evaluasi besar setelah melawan Arab Saudi. Apakah sudah dilakukan, Coach Nova? Mengenai itu saya jujur saya belum tahu. Oh jadi tidak dibicarakan kemarin ya? Tidak. Mungkin setelah itu ada bicara komunikasi dengan Coach Shin sendiri, saya juga nggak tahu karena setelah ini kita langsung pulang balik. Suasana ruang ganti lawan Arab kemarin yang membedakan apa nih? Ya pasti berbeda dong. Kalau kita kalah, kalau kita menang ya pasti berbeda. Jadi saya lihat ada kelegaan dari pemain, ada kepuasan dari pemain dari hasil ini dan semoga ini bukan yang terakhir ya buat kita ya karena kita masih ada Cina dan Bahrain yang di kandang dan semoga itu menjadi ya titik balik kita untuk bisa lebih meraih hasil-hasil maksimal di pertandingan selanjutnya. Coach Nova ini kan salah satu asisten pelatih yang sudah lama mendampingi Coach Shin. Kalau misalkan kita kan lihatnya hanya dari media ya dan itu kan bisa multitafsir lah, nggak semua bisa benar. Sebagai orang yang dekat, Coach Shin itu orangnya seperti apa sih? Orang yang sangat, pertama pasti orang yang percaya diri. Orang yang sangat punya kepercayaan diri yang sangat tinggi dengan apa yang dia buat. Selain itu masalah disiplin ya kalau mungkin orang luar dah banyak melihat lah masalah kedisiplinan Coach Shin dan bagaimana Coach Shin sangat detail dalam mempersiapkan semuanya. Bukan hanya pertandingan saja tapi di saat latihan apa yang mau dibuat yang disampaikan dengan kepada pemain secara detail ya termasuk masalah video analis. Itu menjadi yang menurut saya sangat-sangat bagaimana Coach Shin mempersiapkan tim sangat detail dan berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan menjadi catatan besar saya adalah ya Coach Shin bisa dekat dengan pemain walaupun sekali lagi kita bisa melihat Coach Shin kan orang yang sangat strike ya, orang yang sangat keras, orang yang sangat disiplin tapi di satu sisi dia cukup dekat dengan pemain. Kalau isu soal sempat ada gap keretakan itu pemain dan Coach Shin setelah lawan China? Saya lihat sih nggak ada dan kalau masalah ada frustasi sedikit sih saya pikir nggak ada masalah dan itu menjadi catatan kami selain itu menjadi evaluasi agar ke tim ini bisa lebih baik lagi sih. Ada juga beberapa pihak yang menafsirkan Coach ini sebagai orang yang keras kepala, Coach Nova. Apakah itu definisi yang mungkin tepat untuk Coach Shin? Bukan keras kepala ya, tapi Coach Shin punya orang yang punya prinsip. Keteguhan itu ya tadi? Yes, keteguhan. Kalau dia melihat ada pemain yang mungkin
kok pemain ini tidak bisa memberikan yang terbaik di tim atau melakukan perbuatan-perbuatan yang secara disiplin, secara attitude nggak baik, ya coach nggak akan pakai lagi. Dan itu yang saya lihat sampai sekarang dia masih pegang. Contoh dia nggak mau pemain si A dia berbuat sesuatu ini, oh dia nggak suka, ya sampai sekarang pun nggak akan dipanggil. Dan saya lihat walaupun mungkin kita membutuhkan dia ya, tapi dengan prinsipnya coach yang melihat oh pemain ini berbuat seperti ini secara attitude, secara itu kurang, ya coach nggak akan panggil lagi. Kalau Coach Nova melihat hal itu positif atau lebih negatif? Kalau saya saya juga banyak belajar dengan coach ya, dan itu menjadi hal yang positif buat saya, dan itu yang saya terapkan di timnas U17 ya, karena selagi timnas U17 menjadi cikal bakal timnas senior ke depannya, dan itu yang saya pegang agar ke depannya timnas nasional bisa lebih baik lagi. Soal bahasa, Coach Nova, ini juga kemarin sempat menjadi salah satu topik yang tiba-tiba muncul nih. Ada kendala bahasa di dalam timnas Indonesia. Apakah betul ada kendala itu? Kalau kendala sebenarnya ada, tapi nggak terlalu nggak terlalu menjadi yang sangat-sangat masalah menjadi besar lah, karena sekali lagi kita ada JJ, kita ada Mr. Jin, ada Coach Sam yang selalu membantu saat kita melakukan latihan, saat Coach Jin bicara, ada yang berbicara bahasa Indonesia, ada yang berbicara bahasa Inggris. Dan saya bilang di sepak bola kan bahasanya sebenarnya bahasa universal, jadi sangat mudah dipahami, dan selama ini saya lihat nggak begitu yang terlalu signifikan masalah bahasa, karena semua penyampaiannya bisa berjalan dengan baik, walaupun nggak 100% ya, karena kalau kita bicara langsung, misalnya saya bahasa Indonesia langsung dengan orang Indonesia kan langsung nyampe, mungkin bisa berhenti di translator, bisa mungkin ada sedikit penyampaian yang sedikit berbeda dari translator, tapi saya lihat selama ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Coach, selama saya memperhatikan coachin dari 2020 berarti ya, sebelum COVID itu kan, mungkin salah satu kritikan tekanan terbesar ini kemarin. Bahkan kemarin saya bikin podcast sama Bung Binder di sini, komentar itu semua against dari Coach Sintayong selama ini dilulukan, bahkan menjadi pelatih pertama yang disoraki di GBK gitu. Ada hashtag stay out mulai keluar. Coach Nova ada tanggapan? Kalau kami melihatnya itu menjadi hal yang biasa ya di profesi kami. Oh, wajar? Wajar, karena pelatih menjadi penanggung jawab di sebuah tim. Jadi di saat kita menang, ya kita dilulukan. Tapi di saat kalah, ya situasi yang kemarin terjadi pasti akan terjadi dengan kami. Dan saya berpikir Coach adalah orang yang punya pengalaman sangat banyak ya. Dengan situasi ini pasti udah makan asam garam lah masalah situasi ini. Dan saya lihat Coach cukup tenang dalam menghadapi situasi ini, dan bersyukur kemarin menang, dan saya lihat Coach bisa lebih lega dengan pertandingan. Coach sempat ngebahas sih soal pressure itu di antara staff dan nggak pernah. Berarti artinya tidak curhat, nggak? Oh, nggak ada. Respon. Cuma saya selalu melihat gestur dari Coach yang cukup tenang, dan kepercayaan dirinya dia itu yang membuat kita bisa menang kemarin. Oke. Coach Nova, dengan hasil ini kan kita di peringkat ketiga. Dengan sisi poin yang sangat-sangat ketat. Kita di 6 poin, beda 1 poin dengan Australia di 2. Kalau Jepang kita nggak usah. Semoga Jepang nggak apa-apa naik terus. Nggak usah dan kebantai terus ya. Iya, kecuali kita. Tapi dengan target ini, dengan target yang ditetapkan, ini masih sangat-sangat on track dan juga terbuka untuk peluang kita ke babak selanjutnya. Kalau melihat masih sangat on track ya, karena kita masih 2 kali di kandang, kita masih ketemu Australia, dan kita akan coba lawan Jepang di Jepang ya. Jadi menurut saya ini menjadi yang sebenarnya kan ini menjadi di luar ekspektasi kita. Ekspektasi kita mungkin. Ekspektasi kita tuh ekspektasi tim pelatih atau ekspektasi publik? Kalau saya bilang publik. Oke. Karena kita nggak pernah sampai di titik saat ini. Betul. Dari tahun berapa, maaf kalau saya salah ya, kita belum pernah ada di titik kita sampai di round 3. Dan di saat round 3, Coach setelah undian dia sampaikan kita bisa lolos mungkin di peringkat 3 atau 4. Dan saya lihat di posisi itu kita masih saat ini sangat-sangat masih terbuka. Bukan terlepas, kita masih bisa di nomor 2 lah semoga. Tapi dalam untuk kita merebut di nomor 3 atau 4 sesuai dengan sesuai dengan Coach sampaikan di awal, ya itu masih sangat-sangat on track ya. Tapi kita akan berusaha kita bisa masuk di zona. Kuncinya di mana Coach Nova? Di pertandingan mana? Di 2 kandang kita harus menang. Dan saya harapkan kita di Australia kita bisa curi poin, dan di Jepang kita bisa curi poin. Karena Australia semalam ditahan Bahrain juga. Ya artinya kan memang secara permainan juga mungkin karena ada pergantian pelatih juga di sana. Ya, sebenarnya secara kualitas saya lihat merata di antara kita,
Cina, Australia, Bahrain, ya tinggal bagaimana fokus siapa tim yang punya fokus yang baik di pertandingan itu yang dia akan menang. Coach luar biasa loh kalau bilang merata melawan ini kan tim-tim yang sekali lagi Ya, sangat-sangat ya, sangat-sangat besar gitu. ya, Dan juga mungkin secara ranking lah, secara ya, data lah ini di atas kita gitu ya. Coach. Jadi memang keyakinan itu di dalam timnas itu juga Iya, gimana iya, tuh? ya itu yang Coach Shin sampaikan ya. Kita harus merasa kita sekarang berada di level mana sih? Kita di level mana kalau menurut Coach Nova? Kalau menurut saya level kita udah Arab Saudi secara Asia hampir sama. Kita bisa lihat di timnas U23 kemarin kita di Piala Asia kita bisa kalahkan Korea walaupun kita masih kalah dengan Uzbek. Saya lihat secara kualitas, secara tim kita udah mulai sejajar dengan mereka dan kita bersyukur pemain bisa lebih percaya diri ya, lebih percaya diri dengan situasi yang ada saat ini. Mungkin kalau maaf dulu mungkin kita kalau udah lawan Arab, aduh udah pasti kalah lah. Dulu kita lawan Korea, wah apalagi udah pasti kalah lah. Secara level kan beda. Tapi saya bisa melihat pemain sekarang bisa merasa kita sebenarnya lawan mereka pun mampu walaupun secara apa ya, secara ranking beda jauh lah. Tapi secara permainan kalau lama pemain masih mau bekerja keras, pemain mau bekerja lebih keras ya kita bisa lihat hasilnya bisa lebih baik. Apa yang membuat mental itu berubah kalau Coach Nova lihat cara melihat lawan? Kalau mental pemain itu yang kita buat semenjak Coach Shin datang. Khususnya selalu sampaikan yaitu jangan pernah menyesal setelah pertandingan. Melawan siapapun kita karena kita terbiasa mereka Coach Shin menganalisa apa sih sebenarnya menjadi kekurangan kita selama ini. Pertama masalah mental pasti. Kenapa mentalnya? Mentalnya di saat melawan tim-tim yang besar terkadang kita pemain atau siapa aja udah merasa oh kita pasti kalah. Dan karena kita udah kalah, kita akan buat alasan kan. Oh, alasannya apa aja? Lapangannya kurang lah, wasitnya kurang lah, secara lawannya lebih tinggi-tinggi lah, lawannya lebih itu yang selalu terjadi dan itu yang dirubah sama Coach Shin. Coach Shin berbicara ya pemain harus mencoba dulu di pertandingan bermain lari lebih banyak, main body lebih keras, itu yang dipaksa Coach Shin untuk pemain bisa lebih mengupgrade lagi ya. Jangan kita secara level hanya di situ-situ aja dan kita bisa bersyukur sekarang level kita saya bilang sedikit naik lah. Sedikit naik. Sedikit naik. Dan yang penting artinya hasil dari proses yang sudah kita jalani setidaknya 4 tahun ini terlihat ya Coach Nova. Yes, secara 4 tahun ini yang Coach Shin buat bisa terlihat karena jujur pemain yang pertama kali ikut dengan Coach Shin dari semenjak Coach Shin datang ya Rido sebenarnya. Rido, Witan, Arhan ya? Nando, Arhan itu menjadi pemain-pemain yang pertama kali Coach Shin datang dan kita timnas TCU 19 di Chiang Mai di Thailand. Coach Nova soal tadi kan Coach Nova mengatakan kuncinya di 2 pertandingan home kita, China dan juga Bahrain. Ini 2 pertandingan yang kemarin mungkin ekspektasinya terlalu tinggi, tapi ketika hasilnya tidak sesuai ini kan menjadi bumerang lah untuk timnas kita. Apa yang diantisipasi tim kepelatihan dan juga para pemain di 2 pertandingan kali ini? Ya pastinya kita harus lebih waspada. Sekali lagi kita jangan pernah menganggap kita tetap harus merasa level kita di bawah mereka. Karena kalau kita udah merasa level kita di atas mereka, kita takut pemain menjadi terlena, pemain menjadi kurang fokus dan itu menjadi concern kami untuk mempersiapkan di 2 pertandingan kandang kami walaupun lainnya kita akan bermain di Australia kalau nggak salah ya. Jadi fokusnya adalah di setiap pertandingan pemain bisa lebih fokus agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oli Romani juga akan menjadi tambahan timnas karena kita sudah bahas tadi salah satu evaluasi juga mungkin soal penyelesaian akhir. Ini akan menjadi pemain seperti apa Coach Nova kalau lihat? Oleh salah satu striker yang cukup baik ya menjadi pemain yang juga Coach Shin inginkan ya dan harapannya dengan bergabungnya Oleh lini depan kita lebih berbahaya, lini depan kita lebih bisa sering cetak gol dan kedepannya tim nasional bisa mempunyai striker-striker yang bisa cetak gol. Selain dari striker mungkin kan kedalaman squad dari lini tengah mungkin yang masih menjadi rentan lah. Karena Tom Hai kita lihat sulit ya main untuk 90 menit itu Coach Nova. Ya salah satu itu ya kedalaman di lini tengah ya. Sekali lagi kita hanya tinggal punya Tom, paling Nathan kan sebenarnya posisinya adalah di bek kiri ya. Dan dari tengah tinggal Tom, Ivar termasuk masih ada Ricky sama Marcelino itu menjadi secara kedalaman skuadnya di lini tengah masih dalam catatan kami karena akhirnya kita memaksakan
Mungkin Nathan main di situ, mungkin Justin main di sana, mungkin kemarin bisa lihat Jordi main di sana. Itu secara kedalaman memang di gelandang pertahanan kami memang masih kurang, dan itu kita akan coba lakukan evaluasi dan semoga ada kedepannya ada perbaikan lagi. Ada incaran pemain untuk lini tengah? Kalau itu saya belum begitu ada komunikasi dengan Coach Shin, jadi mungkin Coach Shin yang lebih tahu masalah. Oke, Coach Nova, ini bagian terakhir. Setelah ini kan akan libur berarti 4 bulan untuk kualifikasi selanjutnya. Tapi ada Piala AFF di Desember. Timnas U22 kan yang dipanggil. Pertama, kenapa memilih Timnas U22 ini? Apakah memang tidak menargetkan juara untuk AFF? Kalau menargetkan, sekali lagi Coach Shin selalu bicara ingin yang jadi yang terbaik ya sekali lagi, tapi situasinya kan sebenarnya AFF bukan menjadi kalender FIFA ya, dan di situ pemain-pemain buat kita kan akan kesulitan dalam mendapatkan izin, dan itu menjadi catatan kami kenapa akhirnya kita memakai Timnas U22 sekali lagi, selain sebagai untuk menjadi regenerasi pemain ya, sekali lagi regenerasi pemain kan kita harus tetap berjalan dengan pemain-pemain kita yang mungkin bermain about di luar dengan level kompetisi yang di atas yang tidak mendapatkan izin kan mereka tidak bisa bermain. Dan harapannya pemain-pemain yang nanti dipanggil di Timnas U22 bisa tampil maksimal. Selain regenerasi, kita bisa melihat siapa tahu ada pemain-pemain yang bisa kita upgrade-kan di Timnas Senior nanti. Akan berisikan mayoritas pemain Liga 1 atau memanggil pemain-pemain yang bermain di luar? Ada beberapa pemain yang di luar kita panggil, tapi Siapa, pemain-pemain ya ada si Justin, ada si Ivar, Rafael menjadi pemain-pemain yang akan kita panggil, dan kita lihat situasinya apakah mereka diizinkan klubnya atau tidak. Artinya diminta itu Ivar, Justin sama si Rafael. Marcelino? Iya, Marcelino tetap harus dipanggil. Sama Ronaldo. Dan itu Ronaldo Kuate. Kembali dipanggil. Ini artinya akan memadukan pemain diaspora dan juga pemain-pemain Liga 1. Ya, tapi tetap kita masih menunggu izin dari klub mereka ya, karena sekali lagi ini bukan periode FIFA Matchday ya. Itu yang sulit. Itu yang sulit. Kalau untuk ini, apakah ini juga menjadi salah satu ajang untuk bisa menseleksi pemain-pemain Liga 1 untuk bisa mencoba bersaing di timnas senior? Ya, itu kita akan lihat ya. Kita akan lihat secara regenerasi pemain apakah tetap berjalan dengan baik, karena sekali lagi rata-rata semua pemain yang dipanggil adalah Timnas U22 atau angkatannya yang kita gagal tampil di Piala Dunia kemarin kan. Ini tim SEA Games berarti? Tim SEA Games, tapi tim SEA Games udah kelewat usianya. Harusnya Timnas U20 yang kita mau Piala Dunia nggak jadi. Timnya hoki. Kakak ya? Hoki Arkan. Ya itu rata-rata pemain itu, dan kita lihat siapa tahu dari mereka bisa menunjukkan yang terbaik dan bisa mendapat pengalaman nanti di Timnas Senior. U17 baru tahun depan ya? Kita baru di bulan April. Itu akan kapan kumpul ya untuk 17? Kita rencana di bulan Februari kita akan kumpul, Maret kita akan lakukan TC di luar, dan April kita langsung main di Saudi Arabia. Doa terbaik, Coach Nova, terima kasih banyak. Ini semoga menjawab semua pertanyaan dari netizen-netizen yang kemarin banyak sekali komentar-komentar, spekulasi, dan saya rasa penting untuk dijawab untuk bisa dukungan ini maksimal, Coach Nova. Betul. Terakhir, pesan untuk fans timnas Indonesia. Terus sabar, terus ikutin prosesnya. Sekali lagi kami sedang membangun tim nasional yang kuat ke depannya, dan itu tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Dan harapannya semua pecinta sepak bola bisa sabar, terus berikan dukungan positif, terus berikan masukan-masukan yang terbaik agar tim nasional kita bisa lebih berprestasi ke depannya. Jangan cuma puja ketika menang dan juga jangan mencaci ketika kalah, karena apapun timnas Indonesia kita harus tetap bangga dan juga kita harus tetap support. Siap. Coach Nova Arianto, terima kasih banyak sudah main di Liputan Sport. Berarti kita akan podcast lagi nanti ya kalau timnas 17 ini ya. Amin. Siap. Terima kasih Coach Nova.